Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Naik haji pakai uang haram, wanita ini alami kejadian mengerikan. Pergi ke Tanah Suci adalah impian bagi umat muslim di seluruh dunia, apalagi melakukan ibadah haji. Siapa yang tak mau? Kamu juga pasti mau ke sana, kan? Sayangnya tak semua orang memiliki banyak uang untuk pergi ke Tanah Suci. Banyak orang berlomba mencari kekayaan di dunia hanya untuk umroh dan pergi haji. Tapi sayangnya tidak semua mencari kekayaan di dunia dengan uang halal. Allah memang tidak bisa dibohongi, bahkan seujung helai rambut pun dosa kita akan terlihat ketika melakukan ibadah haji. Kisahnya tragis ketika 5 kali bolak-balik naik haji, tapi semuanya gagal total. Wanita yang tak diketahui namanya itu sudah 5 kali berangkat haji bersama anaknya. Haji pertama dan keempat, ia tak bisa melihat Ka'bah dengan mata telanjang, sementara anaknya dengan lancar dapat melihat Ka'bah. Ia pun tak menyerah begitu saja. Saat melakukan ibadah haji kelima, ia berharap dapat melihat Ka'bah. Tetapi malah mendapatkan kejadian mengerikan. Saat melakukan tawaf dan sujud di depan Ka'bah, wajah wanita ini terasa sakit, kepalanya berputar-putar, hingga mengeluarkan darah. Tak tahu apa dosa yang diperbuat, wanita ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan pintu untuknya agar dapat melakukan ibadah haji dengan benar. Datang seorang kakek-kakek yang memberinya air zam-zam untuk membasuh wajahnya dan dirinya agar bersih dari dosa sebelum melakukan ibadah haji di depan Baitullah. Ternyata ia sadar bahwa ia pergi haji menggunakan uang haram. Meskipun terlihat banyak, uang haram tersebut malah membuatnya sengsara ketika dirinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji merupakan ibadah yang menggabungkan antara kemampuan fisik dan finansial. Dua kemampuan ini menjadi syarat wajib haji. Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang makna istiha'ah dalam ayat tadi. Lalu beliau menjawab, bekal dan kendaraan. Hadis riwayat Tirmizi 818, Ibnu Majah 2897 dan dinilai dhaif sekali oleh Al-Albani. Namun pada prinsipnya, kemampuan finansial menjadi bagian penting dalam haji. Kaitannya dengan ini, kita hendak menyimpulkan bahwa haji adalah ibadah badaniyah dan maliyah. Karena ditinjau dari bentuk pengorbanan hamba ketika beribadah, ulama membaginya menjadi 3. Pertama, ibadah murni badaniyah. Itulah semua ibadah yang modal utamanya gerakan fisik. Seperti sholat, puasa, zikir, azan, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kedua, ibadah murni maliyah. Semua ibadah yang pengorbanan utamanya harta, seperti zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Ketiga, ibadah badaniyah maliyah, gabungan antara ibadah fisik dan harta sebagai pendukung utamanya, seperti jihad, haji, atau umroh. Sebagian ulama memberikan satu kaidah, ibadah maliyah tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram. Dr. Abbas Ahmad Albas menjelaskan, ibadah maliyah tidak diterima di sisi Allah Ta'ala kecuali jika dari sumber usaha yang diizinkan syariat. Karena hasil dari yang halal adalah halal dan hasil dari sumber yang haram adalah haram. Ahkam Al-Mal Al-Haram, halaman 291. Kaidah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat tidak akan diterima tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari harta gulul. Hadis riwayat Muslim 224, Nasai 139 dan yang lainnya. Karena Allah hanya menerima zakat, infak, dan sedekah dari harta yang baik dan halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik. Maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya, seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya, hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Muttafaq alaih. Hukum haji dengan uang haram. Ulama berbeda berpendapat ketika menentukan posisi kepemilikan harta dalam ibadah haji.
Apakah pemilikan harta yang ada di tangan jemaah haji merupakan syarat sah haji, di mana status keabsahan haji tergantung pada status kepemilikan harta? Sehingga jika harta ini dimiliki dengan cara yang tidak halal, maka haji tidak sah. Ataukah keberadaan harta ini hanya syarat wajib haji? Artinya, ketika seseorang bisa membiayai dirinya berangkat haji, maka dia wajib haji. Terlepas dari sumber apapun, dia mendapatkan biaya itu. Pendapat pertama, hajinya sah meskipun dia berdosa dengan menggunakan harta haram. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam Malikiyah serta pendapat sebagian ulama Hambali. Mereka beralasan bahwa keberadaan harta bukan syarat sah haji, namun syarat wajib haji. Karena inti haji adalah melaksanakan manasik sesuai dengan yang dituntutkan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan status harta yang digunakan untuk mendanai kegiatan itu. Sebagaimana sholat tetap sah sekalipun baju yang digunakan hasil korupsi, membaca Al-Quran tetap sah sekalipun mushaf yang dibaca hasil mencuri, dan seterusnya. Ketika hajinya dinilai sah, maka dianggap sudah menggugurkan kewajiban. Ibnu Abidin menjelaskan, berhaji dengan harta haram, alasan yang diberikan bahwa haji sendiri yang kegiatannya mengunjungi tempat-tempat khusus bukanlah amalan haram. Yang haram adalah penggunaan harta yang haram, dan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Sebagaimana sholat di tanah gosok atau rampasan, dianggap menggugurkan kewajiban atau sah, namun yang haram adalah menggunakan tanah rampasan itu, dan bukan kegiatan sholatnya. Dari Hasiyah Ibnu Abidin, 456. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.